Shalom. Renungan kali ini berjudul 7 aspek persediaan Allah untuk kekudusan. Bagian 10 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sekarang akan membahas 7 aspek persediaan Allah yang dibutuhkan untuk mengambil bagian dalam warisan kekudusan kita dalam Allah. Aspek pertama adalah Yesus Kristus. Kita sudah lihat bahwa melalui pengakuan kita akan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam persediaan total. Karena kuasa ilahi, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengakuan kita akan Dia, Yesus Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3. Mengenai kekudusan atau pengudusan, kebenaran ini juga dinyatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Jelas dari nas ini bahwa pengudusan kita ada dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus tidak ada persediaan untuk pengudusan. Semua dimulai dengannya. Di akhir pasal itu, Paulus berkata bahkan lebih jelas lagi. Tetapi oleh Dia, Allah Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 30. Bagi setiap orang percaya, Allah Bapa telah membuat Yesus hikmat, kebenaran, pengudusan, kekudusan, dan penebusan. 4 hal penting ini semua dalam Kristus. Setiap berkat yang Allah miliki untuk kita datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Mari lihat 2 ayat lain yang segaris dengan pemikiran ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Melalui Kristus, segalanya, semuanya. Tanpa Kristus, tidak ada apa-apa. Seluruh warisan kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Persediaan kedua untuk kekudusan ada dalam salib. Penulis Ibrani menyimpulkan ide ini dalam 1 ayat besar. Sebab oleh 1 korban persembahan saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Korban atau persembahan adalah kematian Yesus Kristus di salib. Dalam ayat di atas, tenses dalam Yunani aslinya sangat penting, karena ada perbedaan jelas antara mereka. Bagian pertama ayat berkata, sebab oleh 1 korban persembahan saja, Ia telah menyempurnakan. Ini dinyatakan dalam perfect tense, yang menyatakan sesuatu sudah selesai, lengkap, sesuatu yang tidak bisa disentuh atau dirubah. Namun bagian kedua dari ayat berkata, untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Pengudusan adalah proses progresif berkelanjutan. Banyak orang salah mengerti hubungan antara persembahan sempurna dan memperoleh faedah persembahan yang berkelanjutan. Akibatnya, beberapa ide-ide palsu mengenai kekudusan instan bermunculan. Jika kita ingin pengalaman real dengan Allah, ada proses penyaringan. Jika kita potong pintas penyaringannya, hasil-hasilnya akan mengecewakan. Jika kita bisa membayangkan gambaran mental tentang salib, kita bisa memvisualisasi makna besarnya.
bayangkan di pikiran kita salib sebagai intervensi vertikal Allah dalam sejarah manusia dan dalam setiap kehidupan individual manusia. Sorotan utama salib adalah vertikal, turun dari Allah memotong dua kehidupan manusia, satu persembahan sempurna. Itu tidak pernah bisa dirubah. Di lain pihak, sorotan horizontal merepresentasi kehidupan manusia yang terus-menerus diungkapkan. Setelah salib masuk ke dalam hidup kita menerima apa yang disediakan bagi kita secara progresif, bertahap. Jadi apa yang Yesus sudah lakukan di salib sempurna dan kekal. Namun kita menerimanya tidak instan dan lengkap. Kita dikuduskan secara bertahap. Orang-orang yang percaya bahwa pengudusan harus instan namun tidak menerimanya secara instan cenderung mengalami perasaan menghukum diri, atau mereka berpikir ada sesuatu yang salah dan berkata Allah tidak melakukan apa yang Ia janjikan. Apa yang mereka harus mengerti adalah Allah memberi lengkap, sementara kita menerima persediaan kita bertahap. Sangat penting melihat aspek kekudusan ini karena bisa mengurangi banyak kesalahpahaman dan mencegah perasaan-perasaan penghukuman dalam pengalaman Kristen kita. Faktor ketiga dalam persediaan Allah adalah Roh Kudus. Mari mulai dengan bagian yang Roh Kudus perankan dalam pengudusan. Ayat pertama yang akan kita lihat adalah 1 Korintus 6 ayat 11, dimulai, dan beberapa orang di antara kamu. Jika kita ingin tahu apa yang Paulus maksud dengan dan beberapa, kita perlu membaca 2 ayat sebelumnya. Bukan pembacaan yang menyenangkan, mengacu pada persundalan, pemuja berhala, pezina, homoseks, sodomi, pencuri, pemabuk, pencaci maki, dan pemeras. Orang-orang percaya Korintus ini tidak semua datang dari latar belakang sosial beradab. Dan beberapa, Paulus berkata, dan beberapa orang di antara kamu. Tetapi, ayat 11, kita bersyukur pada Allah untuk kata tetapi, karena merepresentasi dipisahkan atau dipotong dari masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Pengelola atau administrator kasih karunia Kristus adalah Roh Kudus. Jadi dasar dari persediaan ini adalah salib. Satu-satunya yang mengelola faedah-faedah salib dalam hidup kita adalah roh. Dan satu dari faedah-faedah yang Ia kelola adalah pengudusan. Mari sekarang lihat ayat lain yang mengacu poin ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Jika kita fokus pada bagian kedua dari ayat itu, kita mendapatkan pernyataan besar berikut. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Selanjutnya, ini proses yang melaluinya kita masuk ke dalam keselamatan. Pertama, Allah memilih dalam kekekalan dari mulanya. Kedua, dalam waktu Roh Kudus mulai menguduskan kita, memisahkan kita, menarik kita ke tempat di mana kita menerima pewahyuan Allah. Ketiga, pekerjaan pengudusan Roh Kudus membawa kita percaya kebenaran firman Allah. Keempat, dalam mempercayai kebenaran, kita masuk ke dalam keselamatan
atau kita dibawa ke dalam keselamatan. Penting mengerti bahwa bagaimanapun orang-orang mungkin merasa mengenainya, ini apa yang Alkitab katakan. Pekerjaan pengudusan Roh Kudus dimulai sebelum kita datang kepada keselamatan. Sebenarnya, jika Roh Kudus tidak memulai pekerjaan itu, kita tidak akan pernah sampai pada keselamatan. Kita temukan pada dasarnya ringkasan yang sama dalam 1 Petrus. Berbicara kepada orang-orang percaya dalam Kristus, Rasul Petrus berkata, kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Catat bahwa Petrus tidak hanya berbicara tentang pilihan Allah, namun ia juga berbicara tentang pengetahuan Allah sebelumnya, yang dalam istilah-istilah logis mendahului pilihan Allah. Maka dalam kekekalan, kita memiliki skenario berikut. Allah mengenal kita sebelumnya, dan berdasarkan pengetahuan sebelumnya, Ia memilih kita. Dalam waktu, Roh Kudus memulai pekerjaan pengudusannya dalam hidup kita dan membawa kita ke tempat ketaatan kepada firman Allah dan Injil. Ketika kita mentaati firman, maka darah Yesus Kristus dipercikan ke atas kita dalam keselamatan, penyucian, dan pemisahan. Mari lihat lebih dekat pada satu fakta dasar. Darah dipercikan hanya ke atas orang-orang yang taat. Orang-orang yang tidak taat tidak memiliki akses ke darah Yesus. Prinsip ini berlaku seluruhnya melalui kehidupan Kristen. Kita melihatnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 yang berkata, tetapi jika kita terus-menerus hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita terus-menerus beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa. Ada aspek bersyarat dari ayat ini. Disucikan melalui darah adalah bagian hidup dalam terang. Hidup dalam terang berarti hidup dalam ketaatan pada terang firman Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lihat Mazmur 119 ayat 105. Tolong ingat kebenaran ini. Akses kepada darah Yesus bergantung pada ketaatan kita. Begitu kita tidak taat, kita kehilangan hak akses kepada darah sampai kita bertobat. Aspek keempat persediaan Allah untuk kekudusan adalah darah Yesus. Mari lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 2. Roh Kudus melalui pekerjaan pengudusannya membawa kita kepada ketaatan dan masuk melalui ketaatan kita. Roh Kudus melayani darah Yesus kepada kita. Darah Yesus memisahkan kita dari latar belakang dan masa lalu lama berdosa kita. Kita sampai ke garis keturunan di salib. Melewati garis keturunan, kita keluar dari kerajaan Satan dan ke dalam kerajaan Allah dalam Kristus. Ini titik transisi. Kita akan lihat 2 ayat lain yang berbicara tentang kuasa pengudusan darah Yesus. Pertama, Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, pelanggar di bawah hukum Musa, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat ini mengatakan pada kita, pertama, bahwa orang percaya dikuduskan melalui darah perjanjian. Ayat ini juga membuat jelas bahwa dimungkinkan kita kehilangan. Dengan sengaja menolak Yesus Kristus dan darahnya yang dipercikan, kita kehilangan kekudusan yang disediakan oleh darahnya. Di bawah perjanjian lama, dalam upacara domba Paskah, darah domba ditaburi di balok penyangga pintu
dan pada 2 tiang pintu, namun tidak pada ambang pintu. Karena darah ini sakral, tidak seorang pun diizinkan berjalan di atasnya. Ayat di atas menggambarkan situasi hipotesis di mana seseorang berbalik dan dengan sengaja menginjak-injak Yesus Kristus dan darahnya. Seseorang yang melakukan ini menghina roh kasih karunia, yang berarti ia sudah dengan sengaja meremehkan dan menolak Roh Kudus. Menakutkannya, orang seperti itu sudah tidak mungkin kembali bertobat. Pernyataan di atas mengingatkan kita bahwa kita perlu hati-hati secara ekstrim dalam sikap kita terhadap darah Yesus dan terhadap Roh Kudus. Jika seseorang pernah menganggap darah Yesus tidak kudus, orang itu sudah menghina Roh Kudus. Sebaliknya, jika seseorang menghina Roh Kudus, orang itu kehilangan hak akses kepada darah. Darah dan roh berjalan bersama dengan erat. Ibrani 13 ayat 12, ayat kitab suci lain tentang bekerjanya kekudusan darah Yesus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang di kayu salib untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Satu tujuan kematian Yesus di salib adalah menyediakan darah yang ia percikan di sana, di mana umat Allah bisa dikuduskan, dipisahkan untuk Allah, dan untuk warisan mereka dalam Kristus. Faktor selanjutnya dalam proses ini adalah firman Allah. Firman mengikuti darah. Ayat indah tentang kuasa pengudusan firman Allah ditemukan dalam Yohanes pasal 17. Pasal ini mengandung doa imam besar Kristus mewakili murid-muridnya dan semua pengikut-pengikutnya. Mari kita baca porsi doa ini sebelum sampai pada ayat khusus di bawah. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 15-16. Orang percaya sejati ada dalam dunia, namun bukan dari dunia. Lihat ayat 11 dan 14. Hanya pemisahan fisikal dari dunia dalam biara, sebagai contoh, tidak akan menyelesaikan masalah ini. Masalah spiritual tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemisahan fisikal. Yesus memberi solusi dalam ayat selanjutnya yang mengandung kata-kata indah ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 17. Beberapa hal benar sekarang akan berubah. Meski demikian, firman Allah adalah kebenaran dan tidak akan pernah berubah. Lihat contohnya, Mazmur 119 ayat 89 dan ayat 160. Dan kebenaran firman Allah yang menguduskan orang percaya dalam Yesus Kristus. Fakta ini dinyatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Kudus membawa kita percaya pada kebenaran firman Allah, lalu fase selanjutnya, pengudusan kita. Nas kitab suci terbesar mengenai peran pengudusan oleh firman ditemukan dalam Efesus 5 ayat 25-27. Nas ini memperkenalkan paralel penggunaan hubungan antara suami dan istri dan hubungan antara Kristus dan pengantinnya, gereja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di sini kita memiliki hubungan timbal balik antara darah dan firman.
kita melihat bahwa Kristus mengasihi gereja dan memberi dirinya baginya sebagai korban pengganti di salib, mempercikan darahnya, harga penebusan, untuk menebus gereja. Namun ia menebus gereja untuk tujuan menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air atau firman. Vital bagi kita mengerti bahwa penebusan melalui darah adalah pintu masuk Allah ke dalam penyucian dan pengudusan oleh air dan firman. Proses yang membuat kita kudus tidak diselesaikan melalui penebusan darah saja, melainkan harus diselesaikan juga melalui operasi pengudusan dan penyucian terus-menerus oleh firman dalam kehidupan setiap orang percaya. Kesimpulan dua operasi ini dinyatakan dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian, ia, Kristus, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tidak ada orang percaya manapun yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota pengantin Kristus terpisah dari gereja yang mulia yang direpresentasikan kepada Yesus Kristus, kecuali ia secara reguler tunduk pada disiplin, penyucian, dan pengudusan firman Allah. Pengalaman masuk ke dalam penebusan melalui salib bukan dengan sendirinya. Persiapan cukup untuk hari besar dan mulia itu ketika kita dipresentasikan kepada Yesus Kristus sebagai pengantin suci tidak bercela. Air firman memiliki bagian penting untuk diperankan dalam membuat kita siap untuk presentasi besar itu. Banyak orang percaya sangat kendur dan ceroboh dalam sikap mereka terhadap proses penyucian firman dalam hidup mereka. Kita prihatin keadaan orang-orang Kristen sekarang yang memberi sangat sedikit perhatian pada kitab suci. Kemungkinan mayoritas orang Kristen hampir tidak pernah membaca Alkitab. Sangat sedikit yang membaca seluruh Alkitab. Akibatnya, mereka sama sekali tidak sadar akan prinsip-prinsip tertentu Alkitabiah. Menjadi bergairah memiliki karunia-karunia Roh Kudus dan manifestasi-manifestasi kuasa Allah bukan pengganti mengetahui firman Allah dan memahami janji-janjinya. Janji-janji Alkitab mempesona. Sebagai contoh, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Seberapa banyak kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Seberapa jauh kita sudah luput dari hawa nafsu duniawi? Terserah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun menjadi kudus karena Allah kudus harus menjadi fokus kunci hidup kita, dan itu mensyaratkan proses penyucian, pengudusan oleh firman dalam hidup kita. Mari lihat satu nas lagi dalam Efesus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Efesus 5 ayat 25-26. Yesus membuat gereja apa yang ia intensikan melalui permandian dengan air dan firman. Tanpa kerja itu, gereja tidak pernah bisa menjadi apa yang Allah tujukan. Tidak ada pengganti untuk firman Allah dan peran penyuciannya. Sementara kita menyimpulkan, mari lihat 1 Yohanes 5. Berbicara tentang Yesus, Yohanes berkata, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah,
dan ketiganya adalah satu. Ayat 6 dan ayat 8. Yesus datang bukan hanya sebagai guru firman dengan air, namun juga sebagai pengorbanan pengganti dengan darah. Persediaan Allah menggabungkan percikan darah di salib dan pengudusan air atau firman. Sementara orang percaya datang kepada darah dan lalu kepada firman, Roh Allah dalam hati orang percaya memberi kesaksian kepada darah dan firman. Ayat 8 berkata, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi kepada Yesus Kristus, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 3 saksi ini kepada Yesus harus hadir dalam hidup setiap orang percaya. Kesaksian darah, kesaksian air atau firman, dan Roh Kudus yang memberi kesaksian kepada darah dan firman. Kita akan mempelajari bagian yang kita harus perankan untuk memperoleh berkat-berkat pengudusan yang Allah berikan pada kita. Kita sudah mempelajari aspek-aspek Yesus Kristus, salib, Roh Kudus, darah Yesus, dan firman Allah. Sekarang kita sampai pada iman kita dan perbuatan-perbuatan kita. Semua yang Allah sudah sediakan melalui Kristus harus diperoleh oleh setiap orang percaya melalui iman pribadi. Iman kita adalah saluran yang melaluinya kasih karunia dan berkat-berkat Allah bisa dicurahkan ke dalam hidup kita. Kecuali kita memiliki saluran iman dan memilikinya di arah yang benar, kita tidak bisa menerima persediaan berkat yang Allah sudah sediakan. Mari lihat 2 ayat yang menekankan poin ini. Pertama, kita kembali ke bagian kedua, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Itu tujuan pilihan Allah, keselamatan, melalui 2 proses, dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai percaya dalam ayat ini, kata sama yang diterjemahkan secara eksklusif sebagai iman sepanjang perjanjian baru. Ada waktunya dalam hidup kita ketika iman kita harus menerima kebenaran firman Allah agar kita masuk ke dalam persediaan kekudusan yang Allah sudah sediakan. Ayat indah lain yang berhubungan dengan tema ini, Kisah Para Rasul 26 ayat 18, membuat kita berapi-api ketika membacanya. Rasul Paulus berbicara tentang panggilannya sebagai Rasul Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Dan ini bagaimana Yesus menggambarkan tujuan Paulus dalam membawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Jangan biarkan siapapun mengatakan pada kita bahwa Satan tidak memiliki kuasa, karena itu hal bodoh untuk dikatakan. Alkitab mengatakan pada kita bahwa Satan memiliki kuasa. Namun, melalui Injil, mata kita bisa dibuka dan kita bisa berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa Satan kepada kuasa Allah. Ketika kita berbalik, kita menerima pertama pengampunan dosa. Itu dasar. Persyaratan pertama kita menerima dosa-dosa kita diampuni, meletakkan kita dalam posisi berhubungan dengan Allah Maha Besar tanpa penghalang dosa. Kedua, kita menerima warisan di antara mereka yang dikuduskan melalui iman dalamnya. Warisan disediakan bagi mereka yang dikuduskan melalui iman mereka dalam Kristus. Satu ayat luar biasa lain mengenai hal ini adalah
Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan bahwa warisan ini untuk orang-orang kudus atau suci, orang-orang yang sudah dibuat kudus melalui iman mereka dalam Yesus Kristus. Seperti Yesus katakan dalam kata-katanya kepada Paulus, ia bermaksud memberi warisannya kepada mereka yang dikuduskan, dipisah untuk Allah melalui iman padanya. Terakhir, iman kita harus berekspresi dalam tindakan positif. Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang tidak berekspresi dalam tindakan adalah iman yang mati. Kebenaran sama ini dinyatakan secara spesifik dalam hal pengudusan dalam 2 Korintus 7 ayat 1 yang kita sudah pelajari. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Persediaan ada dalam janji-janji. Dalam nas ini, Paulus berkata bahwa dalam terang persediaan yang disediakan melalui janji-janji, terserah pada kita untuk melakukannya. Kita harus mengaplikasikan janji-janjinya. Kita harus menginjakkan kaki kita di atas tanah warisan kita. Kita harus mengambilnya untuk diri kita. Paulus berkata, marilah kita menyucikan diri kita. Allah tidak akan melakukannya untuk kita. Ia sudah membuatnya mungkin untuk kita melakukannya. Ingat itu, jika kita ingin kudus, kita harus menyucikan diri kita dari 2 jenis kecemaran. Pertama, dari kecemaran daging atau dosa-dosa hawa nafsu seperti kemabukan, imoralitas, dan lain-lain. Dan kedua, dari kecemaran roh yang adalah ekspresi kecemaran lebih jahat, keterlibatan dalam alam supernatural Satan, okultisme. Kecemaran itu datang pada mereka yang melanggar teritori terlarang seperti meja ouija, meramal, horoskop, astrologi, berhubungan dengan roh orang mati atau pemanggilan arwah, nubuat-nubuat palsu, dan pemujaan-pemujaan dan filsafat-filsafat timur. Semua praktik ini menghasilkan kecemaran roh. Mari lihat satu ayat lain yang berlaku bagi semua persediaan-persediaan Allah bagi kita dan dalam setiap area pengalaman Kristen kita sehubungan dengan kebutuhan kita untuk merespons pada inisiatifnya dalam hidup kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12-13. Allah bekerja dalam kita, maka kita harus mengerjakannya. Jika kita tidak mengerjakan apa yang Allah kerjakan, maka Allah tidak akan melanjutkan mengerjakannya dalam kita. Mari kita minta Tuhan menolong kita mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran yang kita sudah pelajari. Kita bisa melakukannya dengan berdoa-doa berikut. Bapa, saya memuji-Mu dan mengucap syukur bahwa Engkau sudah memimpin saya sementara saya mempelajari pengajaran-Mu. Saya mengucap syukur untuk kepenuhan dan kelengkapan persediaan-Mu seperti saya lihat dalam firman-Mu.
Saya berdoa Tuhan, saya tidak akan ceroboh dan mengabaikan mempersiapkan diri saya untuk persediaan-Mu. Tolong saya untuk setia dan rajin memperoleh kekudusan yang Engkau sudah sediakan untuk menyucikan saya dari semua kecemaran hawa nafsu dan roh. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.